sunah-sunah ini ya itu akan menjadi hal penyempurna daripada wudu. Ya, seperti halnya ini itu adalah qurratil ya wal tahjid, yaitu melebihkan batas daripada yang sudah ditentukan, misal tangan sampai situ ya dilebihkan tidak jadi masalah. Ini menghemat air, maksudnya jangan sampai boros. Setiap air yang digunakan itu insya Allah tidak termasuk ya selama air itu memang digunakan dengan baik. Kemudian doa ya, dan yang terakhir yang 17 adalah sholat sunnah setelah wudu ya. Ini memang remeh, tetapi ketika diamalkan kontinu ternyata memang ya, sudah terdengar tampaknya bila berdoa di dalam surga ya. Jadi tidak boleh melakukan sebuah kebaikan, karena secara masalah itu intinya adalah yang semakin istiqomah itu semakin kuat ya. Tapi kalau amalan itu besar tapi kalau jarang-jarang tidak istiqomah, dia tidak bernilai, kurang kuat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau amalnya kecil ya, tapi terus-menerus dilakukan, itu kuat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan nanti enaknya ketika kita punya amalan istiqomah, di saat kita pergi safar atau sakit, itu kita ditulis sedang beramal apa yang telah kita istiqomahi. Contoh biasa sholat witir, tapi berhubung di jalan karena safar atau berhubung sakit tidak sempat sholat witir sehari 2 hari, maka tetap tercatat dia malam itu sholat witir. Kalau itu istiqomah, kalau istiqomah itu hanya sholat witir. Maka pentingnya istiqomah itu yang kayak gear gitu ya. Gear itu kalau sudah muter ya, itu kalau cuma bolong 1, 2 itu nggak akan itu apa namanya utama dari istiqomah. Setelah wajibnya dalam wudu dan kemudian sunnahnya dalam wudu, kemudian kita akan membahas ini makruhan tubuh yang punya ini kembali ke wudu. Apa makruhan tubuh? Makruh adalah melawannya daripada sunnah ya kalau di sini ya. Jadi ketika tidak menjalankan sunnah, berarti dia ada kemakruhan di dalam wudunya ya. Tetapi berbeda ketika memang tidak bisa menjalankan sunnah dengan kondisi-kondisi tertentu yang tidak bisa memaksakan, karena syariat itu tidak memaksa dan tidak membuat kita susah atau sulit. Tetapi kalau ketika waktu longgar, air banyak, kemudian kondisi juga bisa kita menjalankan sunnah kalau tidak dijalankan, nah masuk kepada makruh. Wudunya tetap sah tapi makruh ya, tapi makruh. Saya bisa coba di sini. Ya, di sini. Ya, problem mutawaddi ini ayat ruka sunatan min sunanil mutaqaddimi dikruha, yaitu bahwasanya makruh menjadi makruh untuk seseorang ketika tidak menjalankan sunnah atau meninggalkan sunnah yang kita sebutkan 17 poin di atas ya. Lupa tidak mendahulukan yang kanan, itu tidak apa-apa, tapi makruh. Nah, kok cuma 2 kali, kok cuma sekali basuhan ya, nggak apa-apa, sah, tapi makruh ya. Dan tidak makruh bisa kalau tadi kondisi-kondisi tertentu. Hatta la yakunu sawabuha, akan tetapi tidak menghalang, tidak mengurangi daripada kesahannya, tetapi apa? Dia itu tidak mendapat pahala yang sempurna. Sawab itu sempurna. Lianna fi'lul makruhi yujabu yuhram hurman as-sawabi tatahaqqaqu karahiyati fi tarki sunnah. Jadi yang harusnya kita jaga di sini adalah kewajiban kita untuk menyempurnakan pahala, dan jangan sampai kita termasuk orang yang dibenci ya, dengan apa? Meninggalkan sunnah itu ya. Jadi kalau bisa betul-betul dilaksanakan yang 17 tadi. Itu makruh. Kemudian tawaqidul wudu. Kemudian pembatal wudu ya, pembatal wudu. Dan wudu min awaqid. Jadi itu berdilahu fatuhrijahu al-ifadatil maqsud minhu. Nadhkuruha fima
bahwasanya ya, di dalam wudu itu ada beberapa pembatal wudu. Yang pertama ada kullu ma kharaja min sabilaini qubul wa dubur wa yastamilu dzalika ma ya'ti. Ya. Jadi yang pertama adalah yang keluar dari dua lubang. Yang keluar dari dua lubang. Dua lubang di sini adalah kubul dengan kubul, yang depan dengan yang belakang. Penjelasannya di bawah ini. Yang pertama adalah al-baul, yaitu kencing. Ya. Yang kedua adalah ghaid, ya, itu yang belakang, ya, diambil. Ya. Jika tidak kalau jahat minkum minal ghaid, ya, silakan bersuci ketika kalian itu datang dari mana? Dari ghaid, bahwa itu tempat buang air. Bahwa kinayatun an qada'il hajat min baulin wa ghaidin. Karena ketika kita di dalam WC kita melakukan kencing dan diambil, diangkat dan diambil. Kemudian yang ketiga, bawul, yaitu apa namanya? Udara, ya, kentut lah ya sikapnya. Di hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Tidak diterimanya salat seseorang dari kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Kemudian faqala rajulun min Hadramaut, bertanya seorang laki-laki dari Hadramaut, mal hadas ya Abu Hurairah, apa yang disebut hadas ini? Ya, ini tanya kepada Abu Hurairah. Qala usad au rafi. Yang dimaksud hadas di sini adalah dia mengeluarkan usad ini TA1 ya, kotoran. Kemudian turut ini kentut. Ya. Kalau kita mengeluarkan kotoran dari belakang dan kentut ini, berarti dia sudah bertafakkur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an." Ya, apabila seseorang kalian mendapati sesuatu di perutnya mulai terasa, ya, fa ashkala alaihi, dan kemudian dia terganggu dengan rasa apa yang di perutnya itu, ya, dan dia ragu betul. Akhraja minhu syai'un amla, dia sudah kentut atau tidak. Fala yuhdanna dalam masjid, maka jangan buru-buru keluar dari masjid. Hatta yasma'u sautan atau yajidu rihan, sampai mendengar suara kentut itu atau baunya terasa. Rawahul Muslim. Tapi di sini jelaskan lagi, walaisa sam, bukan berarti dengar suara itu atau wajidani ra'ihatan atau mencium bau itu, jadi mendengar suara dan mencium bau itu adalah syarat. Itu bukan berarti juga dengan syarat itu. Dzalika, berarti sudah sadar saja kalau memang sudah kentut, yakinlah sudah kentut, tinggal wudu lagi. Kalau belum, ya sudah. Maksudnya di sini adalah perintah meninggalkan keraguan, ya. Da'ma yaribuka illa ma la yaribuka, tinggalkan yang meragukanmu dan kepada yang tidak meragukanmu. Nah itu. Jadi mendengar suara kentut dan mencium baunya itu juga bukan termasuk syarat, ya. Jadi sudah sadar diri, ya, tidak harus ketahuan. Berarti nggak begitu nggak bau, bahkan nggak ada suaranya, tapi dia yakin kalau dia kentut, ya berarti sudah, silahkan wudu, ya. Bal muradu husul yakini bi khurujin syai'in minhu. Nah, ini sebetulnya adalah membantu seseorang untuk meyakini itu keluar kentut atau tidak, ya. Itu tadi 1 sampai 3. Kemudian di sini ada poin yang keempat, ar-rabi'ah al-khamisah was-sadisah, 4, 5, 6. Yang keempat itu adalah mani, keluar mani. Yang kelima madhi, keluar madhi. Yang keenam wadi. Ya, ini sudah bisa membedakan, ya. Mani, nah ini jelas ini, ya. Ini biasanya dikeluar ketika beriringan dengan rasa nikmat, ya. Bisa dalam mimpi junub, sadar maupun tidak sadar, mani, ya. Adapun madhi, ya, ini keluar sebelum mani. Ini keluar madhi sebelum mani, ya. Nah, kalau madhi ini najis, ya. Kalau mani tidak najis, tapi wajib bersuci, bahkan mandi jenabat, ya.
Sedangkan wadi ini biasanya setelah kencing ya, ada sedikit cairan ya, ketika mungkin umur sudah lanjut dan yang lain sebagainya. Nah, ini terpisah dari air kencing. Nah, ini jarang, memang jarang, tetapi juga harus perhatikan kalau keluar itu segera dibersihkan, atau kalau keluar itu segera ambil wudu. Liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil madhi ini ya, fihi wudu, maka wajibnya dia berwudu ya. Bukhari dan Muslim. Liqauli Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ammal mani ya, mani ini ya, bukan hanya berwudu, wa huwa alladhi minhul ghusl, akan tetapi diwajibkan dia mandi. Ghusl ini mandi. Wa ammal madhi wal wadi, adapun tadi yang kelima dan keenam ini madhi dan wadi ya, faqala ighsil dzakaraka aw madzakiruka ya wa tawadda wudu'aka lis-shalah, cukup dibersihkan kemaluannya dan kemudian berwudu lalu salat, wudu untuk salat. Rahu Imam Baihaqi, tidak perlu mandi kalau sebatas madhi dan wadi, tapi kalau mani itu wajib mandi. Tadi yang pertama ya, tentang keluarnya sesuatu dari kubul dan dari dubur ya. Kemudian yang nomor dua, an-naumu mustaghriqu ya, ini naum yang tidak terlalu nyenyak ya, alladzi la yabqa ma'ahu idrakun ma'adami tamkin au tumakkin maq'adatin min al-ard, yaitu duduk seperti ini ya, duduk seperti ini ya. Jadi tempat duduknya itu kita menutupi lubang bawah sehingga tidak ada celah atau potensi untuk kentut gitu ya. Di hadis Sufyan ya bin Asal radhiyallahu anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna, Rasulullah memerintahkan kami yang ikut, idza kunna safar, apabila kami bersafar, alla nanzi'a khufafana, jangan melepas sepatu ya, karena nanti dalam safar boleh memakai sepatu ya 3 hari 3 malam, seperti hanya orang yang jamak ya, mukosor itu boleh 3 hari 3 malam, kalau batasannya 3 hari 3 malam. Salah satu ayamin walayalihinna ya, illa kecuali min janabat, kalau mimpi basah atau junub maka sepatunya wajib dilepas lalu mandi. Nah, nanti kalau mau pakai sepatu lagi, dia wudhu dulu, nanti baru pakai sepatu lagi. Walaupun ya cuma jenabat saja. Lakin bilghaitin wal baulin wan naumi ya. Jadi walaupun dia buang air kecil, masih pakai sepatu ya. Dia tidak perlu melepas sepatunya. Jadi ketika wudhu dia cukup mengusap sepatunya saja. Ya, tidak perlu diusap kakinya ya, tidak perlu dilepas. Kalau tadi selama dia buang air besar, buang air kecil, bahkan tidur ya. Kalau janabat harus dilepas semua ya. Ini rawahu Imam Ahmad, An-Nasai, Tirmidzi dan lain sebagainya ya. Maka di sini kita lihat ya, fa'idha kana na'im jalisan, apabila seorang yang tidur itu duduk ya, mungkinan maq'adatahu min al-ard, maka jelas duduknya ini ya, itu duduk di bumi, maksudnya di tanah ya. La yantaqidu wudu'ahu, tidak batal wudu'nya. Wa ala hadha yahmilu haditsu Anas ya radhiyallahu anhu qala kana ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yantadirun al-isya al-akhirah, ketika itu Rasul dan para sahabat mengakhirkan isya. Jadi isyanya ditakhirkan ya sampai hampir tengah malam ya, jadi sudah ke akhir isya ya. Hatta tukhfiqu ru'usahum, sampai kepalanya itu sudah begini ya, berarti sudah ngantuk dan tidur, sebenarnya tidur, cuma tidurnya tadi ya. Summa yusalluna wa yatawadda'una, ketika bangun langsung saja salat tanpa berwudu lagi ya. Jadi ketika di Jumatan ya, nah ini tidur nih kan, mungkin khutbahnya agak lama ya. Itu kalau kita pastikan kita masih duduk begini ya, tidak terlentang, tidak perlu wudu lagi ya. Rawi Syafi'i wal Imam Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Bahkan nanti ada lafaz dari Tirmidzi ya,
dari judul lalu, laqad ra'aitu ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqidu as-salah. Ya. Jadi ketika itu melihat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung salat. Ya. Walaupun ketika tidurnya itu hatta la asma li ahadihim ghatitan. Walaupun waktu itu sahabat ini ngorok. Ya. Summa yaqumuna wa yusalluna wa la yatawadda'una. Tetapi dia langsung berdiri, langsung salat dan tidak wudu lagi. Ya. Tapi pastikan masih duduk begini ya. Kalau sudah ambruk, nah ini wudu lagi wudu. Karena kita nggak tahu ya. Qala Ibnu Mubarak hada indana wa huwa julus. Ini adalah apa yang kami sampaikan, dan ini masalah tentang duduk. Jadi tidurnya masih aman kalau dia lagi duduk ya. Kalau terlentang dan miring itu nanti beda lagi, itu sudah nyenyak ya. Apalagi mimpi. Zawal yang ketiga, zawalul akal. Ini apa? Zawalul akal, hilang, akalnya hilang ya. Sawan kanat bil junun, kalau lagi gila ya, lagi gila ini mungkin stres, jadi kadang gila kadang nggak gila ya. Au bil igma'i, atau igma ini adalah pingsan atau opnam, lagi sakit ya, tidur atau dia tidak sadarkan diri karena sakitnya. Au bisyukr, syukur ini mabuk atau mabuk. Au bidawa, atau efek obat-obatan ya. Wasawaun qalla au katsir, baik itu banyak sedikit maupun banyak ya. Nah, ini jelas membatalkan ya, membatalkan wudu ini ya. Jadi apa namanya, jelas membatalkan wudu, dan ini dijelaskan tidak peduli dia lagi duduk maupun tidak lagi duduk ya. Maksudnya kalau keadaan ini tetap wajib wudu lagi. Contoh ketika gila lalu sadar ya, ketika dia habis pingsan atau opnam dia sadar, ketika dia lagi mabuk dia sadar, atau tadi efek obat-obatan sehingga dia tidak sadarkan diri, ketika sadar dia wudu lagi ya. Qalla au katsur ya, sedikit maupun banyak tetap ya. Karena apa? Li'anna az-zuhulu an inda hadhil asbab ablagha min naum. Karena yang di atas ini itu lebih berat ya daripada cuma tidur. Maksudnya tidur di sini tidur dengan duduk tadi. Wa ala hada ittifaqat ya, ittifaqat kalimatul ulama sepakat. Kemudian yang keempat yang membatalkan wudu adalah masul farj bidunil hail, yaitu menyentuh kemaluan tanpa perantara, perantara ya. Lil hadits al-Bashrah ya bintu Sufyan radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man massa dhakruhu fala yusalli hatta yatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, jangan salat terlebih dahulu sampai dia berwudu ya. Rawahu al-khamsah, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad ya. Terus kemudian di sini banyak meriwayatkan penguat daripada Basrah ini, hadis yang dibawa Basrah ini. Bahkan ditanyakan kepada Imam Ahmad ya. Qalat li Ahmad, ditanyakan kepada Ahmad ya. Abu Dawud menanyakan kepada Ahmad, hadisu Basrah laisa bisahih, apakah hadis Basrah ini tidak sahih? Faqala bal huwa sahih, karena ini sahih. Maka orang yang menyentuh kemaluannya tanpa perantara, maka dia wudu ya, jangan langsung sholat. Itu sampai sini. Ana sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tawadda min masjid dzakri ini kemaluan ya. Nah, jadi ini penguatnya di bawah di sini. Ini lafaznya Imam Asy-Syafi'i ya. Apabila tangan kalian menyentuh daripada kemaluan, laisa bainaha wa bainahu syai', tidak ada hijab di antaranya, maka berwudulah. Sini ya. Ini baik kemaluan sendiri maupun kalau apalagi kemaluan orang lain ya. Di sini kemaluan aja. Tidak disebut kemaluannya siapa. Ya, ini kemaluan ya. Nah, itu yang membatalkan wudu ya, yang membatalkan wudu. Jadi yang keluar dari dua lubang bawah ya, kemudian apa tadi?
Nomor 2, tidur ya. Tidur yang dia tidak dalam posisinya. Kalau dalam posisinya ya nggak usah wudu, tapi kalau tidak dalam posisinya silahkan wudu lagi. Kemudian hilangnya akal, dan kemudian memegang kemaluan tanpa pelantara.